Pernah nggak sih kita kepikiran apa ya yang sebenarnya ada di balik semua perbuatan baik yang kita lakukan? Nah, di sini kita bakal kupas tuntas perbedaan krusial antara apa yang kelihatan dari luar sama apa yang tersembunyi di dalam hati. Soalnya ada dua penyakit yang nggak kelihatan tapi bisa loh merusak segalanya tanpa kita sadari. Coba dibayangin, Anda udah capek-capek berbuat baik, rajin ibadah, beramal. Tapi ternyata di akhir nanti semua itu bisa aja jadi sia-sia, nggak ada nilainya sama sekali. Loh, kok bisa gitu? Nah, ini misteri yang bakal kita coba pecahkan bareng-bareng. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita kenalan dulu sama dua cacat utama di dalam hati. Terus kita bakal fokus ke ria, yaitu beramal buat pamer. Setelah itu, kita geser ke nifak, alias topeng kemunafikan. Dan yang paling penting, kita bakal cari tahu gimana caranya biar kita bisa ikhlas sepenuh hati. Yuk kita mulai? Oke, kita mulai dari akarnya dulu ya. Anggap aja ria dan nifak ini kayak virus yang nggak kelihatan. Virus ini bisa menginfeksi niat kita yang paling tulus sekalipun, dan ngerusaknya pelan-pelan dari dalam. Jadi gini, intinya kita lagi bahas dua masalah yang beda. Kalau ria itu soal motivasi. Kita berbuat baik tujuannya biar dapat tepuk tangan dari manusia. Nah, kalau nifak itu soal integritas. Pribadi kita jadi terbelah, omongan sama perbuatan gak sinkron. Yuk, sekarang kita dalemin soal ria. Coba deh bayangin kondisi di mana kita, tanpa sadar, ngubah ibadah kita jadi semacam pertunjukan. Penontonnya, ya manusia lain. Pujian mereka jadi tujuan utama. Dan akhirnya niat yang seharusnya buat Tuhan jadi kegeser. Asal katanya aja udah jelas banget. Ria itu dari bahasa Arab yang artinya memperlihatkan. Jadi ini bukan soal perbuatan baik yang kebetulan dilihat orang, tapi yang sengaja dipertontonkan. Bahkan ada saudaranya, namanya sum'ah, yaitu keinginan biar perbuatan baik kita didengar sama orang lain cuma buat dapat pujian. Dua-duanya sama-sama penyakit yang bahaya. Ternyata ria ini ada dua macam. Pertama, ria jali, ini yang kelihatan jelas. Misalnya sengaja sholatnya dilama-lamain pas ada yang lihat. Tapi yang jauh lebih bahaya itu ria khofi, ria yang tersembunyi. Ini halus banget. Mungkin kita sedekah diam-diam, tapi di lubuk hati ada rasa senang pas orang akhirnya tahu dan muji kita. Nah, ini penyakit hati yang paling susah dideteksi. Terus, apa akibatnya? Nah, ini bagian yang paling bikin ngeri. Amal yang udah kita kumpulin susah payah, kalau kecampur niat pamer sedikit aja, bahkan sekecil atom atau dzarrah, semuanya bisa langsung runtuh. Jadi sia-sia di mata Tuhan. Seluruh usaha kita bisa jadi nol besar. Emang seserius apa sih masalah ini? Serius banget. Ria itu bahkan digolongkan sebagai syirik kecil. Kok bisa? Soalnya waktu kita beramal demi pujian manusia, kita itu seolah-olah menyejajarkan penilaian mereka dengan penilaian Tuhan. Dan itulah yang bikin ini jadi dosa besar. Peringatan dari Al-Quran juga tegas banget. Ayat ini nggak main-main loh, secara langsung mengancam orang-orang yang sholatnya cuma buat pamer dengan neraka wail. Ini jadi bukti paling jelas betapa seriusnya urusan niat ini di mata Tuhan. Oke, tadi kita udah bahas ria yang merusak niat, sekarang kita bahas penyakit kedua, nifak, yang merusak integritas. Ini bukan lagi soal pertunjukan, tapi soal kebohongan dari dalam diri, bahayanya punya kepribadian yang pecah. Wah, ini menarik. Kata nifak itu ternyata asalnya dari kata yang artinya terowongan. Mirip kayak sarang tikus yang punya banyak jalan keluar buat kabur. Ini gambaran yang pas banget buat orang yang nggak punya integritas. Selalu punya jalan buat ngales, selalu punya muka lain buat disembunyiin. Dan orang inilah yang kita sebut munafik. Sama kayak ria, nifak juga ada levelnya. Yang paling parah itu nifak i'tiqodi, munafik dalam keyakinan. Jadi di mulut ngakunya beriman, tapi di hati 100% ingkar. Nah di bawahnya ada nifak amali, munafik dalam perbuatan. Imannya mungkin masih ada, tapi kelakuannya udah mencerminkan sifat-sifat seorang munafik. Terus gimana cara kita ngenalin kemunafikan dalam perbuatan ini? Gampang, ada 3 tanda klasik yang jelas banget. Pertama, kalau ngomong suka bohong. Kedua, kalau janji selalu diingkari. Dan ketiga, kalau dikasih kepercayaan, pasti dikhianati. 3 pilar ketidakjujuran. Konsekuensi di akhirat buat seorang munafik ini berat banget. Ancamannya adalah ditempatkan di kerak neraka, tingkatan paling bawah yang disebut ad-darkil asfal minan nar. Ini nunjukin betapa hinanya perbuatan ini.
Dampak buruknya itu nggak cuma di akhirat, tapi di dunia juga udah kerasa. Coba aja kalau omongan Anda nggak bisa dipegang, orang lain pasti nggak bakal percaya lagi. Dari situ hubungan pertemanan bisa hancur, pintu fitnah jadi terbuka lebar, bahkan rezeki pun bisa jadi sempit. Siapa coba yang mau bisnis sama orang yang nggak jujur? Oke, cukup bahas sisi gelapnya. Sekarang gimana solusinya? Gimana caranya kita nyembuhin hati kita dari penyakit-penyakit ini? Gimana caranya kita bisa nemuin keikhlasan yang sejati, biar apa yang kita tampilin itu benar-benar sama dengan siapa diri kita? Melawan ria itu butuh latihan terus-menerus. Kuncinya ada 3. Pertama, selalu cek dan lurusin lagi niat kita, fokus hanya untuk Tuhan. Kedua, sebisa mungkin sembunyiin amal baik kita, nggak usah diumbar-umbar. Dan ketiga, ini yang paling susah, pas ada pujian datang, latih ego kita buat nggak melambung. Kalau buat ngindari nifak, kuncinya ada di introspeksi diri. Mulai dengan sadar sepenuhnya kalau kemunafikan itu rugi banget. Terus ingetin diri sendiri, kalau jujur itu bikin hati tenang, sementara bohong itu cuma nambah cemas. Nah dari situ perjuangan utamanya adalah nyelaraskan setiap omongan dengan perbuatan. Nah buat ngegambarin bedanya, analogi ini pas banget. Coba bayangin Ria itu kayak seorang pelukis. Dia bikin lukisan yang indah, tapi tujuan utamanya apa? Biar orang-orang puji karyanya. Seni itu buat penonton. Beda lagi sama nifak. Nifak itu ibarat seorang aktor. Di panggung, dia pakai topeng orang baik, orang soleh, tapi begitu tirai ditutup, dia sama sekali nggak percaya sama peran yang dia mainin. Pertunjukannya itu bohong belaka. Jadi jelas ya, Ria itu ngerusak niat, sementara nifak ngerusak imannya itu sendiri. Pada akhirnya, semua ini kembali ke satu pertanyaan simpel buat diri kita masing-masing. Waktu kita berbuat sesuatu, sebenarnya kita lagi berbuat untuk siapa? Untuk penonton di luar sana atau untuk otentisitas di hadapan nurani kita sendiri? Cuma kita yang tahu jawabannya.